Shalom warga kerajaan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan seluruh keluarga Anda ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena kami selalu berdoa kepada Anda semua dan juga keluarga Anda supaya Anda tetap selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali di dalam program yang selalu Anda tunggu-tunggu karena menyajikan pembahasan firman Tuhan yang sederhana tapi dengan topik yang menarik dan tentu akan menolong kita untuk kita bisa melakukannya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan program yang Anda tunggu-tunggu ini yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Koden. Apa kabar Koden? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Kabarnya gimana Pak Roy? Saya baik juga, baik ya, juga. Sehat juga. Kelihatan dari wajahnya. Ya. Ya, walaupun saya kemarin sempat demam karena divaksin ya. Oh iya. Nah, jadi sempat demam karena ada vaksin, tapi ya satu hari aja hari ini sehat kembali. Sudah sehat kembali, puji karena Tuhan. Saya selalu excited kalau tiap kali kita taking video ini Koden apa? Sehingga kemudian Kingdom Insight. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Ya. Saya waktu divaksin gak demam tuh. Lapar saya. Beda obat, Pak. Beda obat. Oke. Iya. Koden hari ini tidak sendiri ya. Saya mengajak koordinator dari tim edukasi GBI Rock Surabaya, Bapak Dr. Ronald Daniel. Karena memang kita membahas sesuatu yang kalau mau dibilang sulit ya, saya yakin kalau kita buka hati dan menyambut dengan ketulusan, sukacita firman Tuhan itu nggak ada yang sulit. Betul, betul. Tapi untuk beberapa orang mungkin ini adalah satu topik yang kelihatannya kadang-kadang tuh kayak wow banget gitu, mengerikan. Nah, saya mengajak Pak Ronald bersama-sama dengan saya selama nanti kita ada di perbincangan dan pembahasan ini, dan biarlah kiranya ini menjadi sesuatu yang bermutu tapi juga mudah dipahami sehingga kemudian saya bisa yakin karena topik ini kan berhubungan dengan kehidupan kita betul, dan juga masa depan. Oke. Jadi itu perkenalannya. Nah, shalom semua. Shalom ya. Nah, rekan-rekan pasti bertanya-tanya, kira-kira hari ini kita akan membahas topik apa? Seperti kita janjikan di episode sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu topik mengenai akhir zaman. Karena begitu banyak orang ingin tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Bahkan untuk orang-orang yang di luar kita, mereka pergi ke orang-orang tertentu untuk mencari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka di masa yang akan datang. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan sudah menuliskan semuanya itu, karena itu kita akan bahas bersama dengan Koden dan juga dengan Pak Ronald, dan tentunya dengan pembahasan yang mudah dan sederhana ini, saya berharap bahwa teman-teman semuanya bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan janji-janji Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam hidup kita. Bukan hanya topik yang serius Koden ya, mungkin 10 rius, 11 rius gitu ya. Tapi mudah dipahami. Jadi ini sersan ya. Betul, serius tapi santai. Serius tapi santai, Dan teman-teman mungkin sudah mendengar topik tentang akhir zaman ini dari banyak version dan seterusnya. Tapi kita akan melihat ya, sesuai dengan nama acara kita, namanya adalah Kingdom Insight. Tentu kita akan melihat pembahasan kitab Wahyu ini dari Kingdom perspektif, apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 ini adalah pendahuluan yang ditulis ya. Wahyu Allah kepada Yohanes dikatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Amin. Oleh karena itu topik hari ini, benarkah peristiwa akhir zaman itu akan terjadi?
Karena ketika kita membaca kitab Wahyu, seringkali kita melihat bahwa itu seperti kisah dongeng begitu ya, seperti kita membaca komik. Tapi betulkah itu akan terjadi? Bukan hanya seperti science fiction. Betul ya. Ya jadi kalau kita lihat film-film itu seperti film science fiction, betul ya. Jadi seperti nampaknya apa betul itu akan terjadi? Kalau menurut Kuden gimana kira-kira Kuden? Jadi nomor satu, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Termasuk salah satu bagian yang penting adalah kitab Wahyu. Ya, dan saya yakin dan percaya kalau itu dituliskan, dan Wahyu itu memang diberikan kepada Rasul Yohanes. Dan nantinya juga buat saudara-saudara, ini tidak khusus membahas Wahyu. Tapi memang Wahyu kan kitab yang menuliskan tentang akhir zaman ya. Tentu saja akan ada referensi lain. Dan Alkitab menuliskan dalam kitab Daniel sebagian Yehezkiel juga ada. Lalu kemudian kitab-kitab perjanjian baru Tesalonika, Petrus juga pernah menyebutkan hal demikian ya. Jadi Injil Matius pasal 24 itu yang seringkali disebut Olivet Discourse ya, atau Olivet Discourse itu bahasa Indonesianya apa itu? Ketika Yesus ada di Bukit Zaitun ya, lalu kemudian murid-muridnya bertanya kepada dia, kapankah masa itu akan terjadi? Nah, kalau itu dituliskan dalam Alkitab, saya percaya memang akhir zaman itu ada, dan even kita percaya hari ini kita ada di dalamnya. Ya, karena itu penting untuk kita membahas tentang hal ini. Artinya itu pasti akan terjadi, Koden ya? Pasti akan terjadi. Karena Alkitab tidak pernah salah. Tidak pernah salah, tidak pernah berbohong. Ya kan, karena itu adalah merupakan firman Allah sendiri. Iya. Oleh karena itu buat kita yang mungkin masih ragu ya, ketika kita membaca kitab Wahyu dan nampaknya seperti dongeng, maka hari ini statement dari Koden sudah jelas bahwa itu pasti akan terjadi. Karena itu kita akan coba pahami dengan baik bagaimana sebetulnya cara kita untuk menafsirkan kisah akhir zaman ini. Supaya ketika kita membacanya kita tidak bingung ya. Dan kita bisa berpikir secara sistematis bagaimana kita menafsirkan kitab-kitab akhir zaman ini. Nah, kalau menurut Pak Ronald, bagaimana cara kita bisa memahami kitab-kitab akhir zaman ini, Pak Ronald? Iya, tadi ngomong soal apa yang ditulis di kitab Wahyu itu, memang kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang kelihatannya spektakuler banget gitu ya. Betul, Mungkin tulisannya mirip-mirip kita baca bukunya Tolkien soal Lord of the Rings gitu ya. Tapi kita percaya sekali lagi bahwa apa yang dituliskan Alkitab, sejak apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama tergenapi dalam Perjanjian Baru. Amin. Tentu juga apa yang dituliskan oleh kitab Wahyu ini, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Nah, memang ada 4 pendekatan untuk bagaimana orang menafsirkan kitab Wahyu yang kita kenal ya. Selama ini yaitu kelompok preteris, kelompok historis, idealis, dan futuris. Itu ada 4 kelompok di situ yang mencoba menafsirkan, memberi satu pengertian tentang kitab Wahyu. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ronald ini tadi nampaknya menyebutkan istilah-istilah yang baru bagi kita gitu ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, yaitu tadi Pak Ronald sempat menyebutkan ya bahwa preteris, ada kelompok preteris ya. Kelompok preteris itu kelompok yang seperti apa, Pak Ronald? Dia menafsirkan kitab Wahyu itu berdasarkan apa dan bagaimana cara pandang mereka, perspektif mereka terhadap kitab Wahyu? Iya. Kelompok pola tafsir preteris ini menafsirkan kitab Wahyu itu dalam kaitannya dengan masa lalu ya. Dalam kaitannya dengan masa sekitar penulisan kitab Wahyu itu sendiri. Preteris melihat bahwa Yohanes menulis kitab Wahyu pada abad pertama ya. Abad pertama ya. Abad pertama. Jadi itu berkaitan dengan situasi yang dihadapi gereja pada masa tersebut. Ya, apa yang dihadapi oleh gereja. Jadi nubuatan Yohanes itu menurut kelompok preteris ini harus ditafsirkan dalam peristiwa yang berkaitan dengan penganiayaan yang sedang dialami oleh gereja Tuhan ya, khususnya mereka yang ada di Asia Kecil yang waktu itu ada merupakan wilayah jajahan Romawi gitu ya. Bagaimana mereka mengalami penganiayaan dan
Ya itu makanya mereka juga seringkali menganggap bahwa masa tribulasi itu kapan? Ya waktu itu. Iya. Karena mereka sudah dianiaya gitu ya. Iya. Mungkin juga saya nambahin dikit. Iya, Koden. Kata preteris itu sendiri kan dari kata pretario ya. Pretario. Pretario itu artinya yang sudah terjadi. Jadi kaum preteris ini mengatakan bahwa yang ada di Kitab Wahyu itu sudah digenapi, sudah terjadi. Ya, betul. Dan terjadinya kapan? Ya seperti yang tadi Pak Ronald bilang. Pada waktu waktu Kitab Wahyu itu ditulis ya. Ditulis dan juga kalau kita lihat hubungannya kan dalam Matius 24. Ketika Yesus tadi saya singgung di depan ya, menjelaskan tentang bagaimana kehancuran daripada Yerusalem dan pada tahun 70 ya 70. Oleh serangan daripada tentara Romawi yang dipimpin Jenderal Titus. Nah, mereka mengatakan bahwa itu sudah digenapi gitu. Jadi apa yang ditulis di Matius 24 itu sudah digenapi. Makanya istilah dipakai itu pretario, artinya sudah terjadi. Kaum preteris mengatakan bahwa semua yang di Alkitab itu tidak berbicara tentang apa yang nanti atau event apa yang sedang berjalan ya, tapi apa yang sudah berlalu, sudah terjadi di masa-masa yang lampau ya, enggak mesti di abad pertama sih. Karena kejatuhannya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 itu juga masih dianggap penggenapan dari bagian itu, meskipun di dalam Kitab Wahyu 18 itu dituliskan sebagai Babel gitu ya. Tapi dianggap itu menunjuk kepada Romawi ya. Lalu yang berikutnya Pak Ronald, ada lagi yang berikutnya. Iya, yang bagian kedua Pak Ronald, yang cara menafsirkan yang kedua. Oh ya, ini yang kedua adalah kelompok historis ya. Mereka ini menghubungkan Kitab Wahyu dengan peristiwa sejarah yang tertentu. Beberapa penafsir historis mencoba untuk menunjukkan bahwa Kitab Wahyu meramalkan peristiwa itu sejak abad pertama sampai waktu ketika mereka kelompok historis ini menuliskan pemahamannya, menuliskan penafsirannya. Gitu ya. Nah kira-kira kapan itu Pak Ronald? Waktu mereka menuliskan penafsirannya itu kira-kira di sekitar sesuai dengan masa hidupnya mereka masing-masing. Jadi ketika mereka menulis kelompok ini selalu mengaitkan dengan kondisi abad pertama sampai masa mereka sendiri gitu ya. Berarti itu sampai hari ini ya Pak Ronald ya. Kalau ada kelompok historis akan tetap kelompok historis. Jadi begitu. Sejalan dengan bergulirnya sejarah, makanya disebut kelompoknya disebut historis biasanya gitu ya. Jadi sementara kalau tetap ada sejarah ya sesuai dengan momen kesejarahan itu, maka kemudian firman itu ditafsirkan demikian ya penerapannya begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Jadi berbeda dengan kelompok yang tadi pertama preteris ya. Kalau preteris itu mereka menyatakan bahwa itu sudah terjadi berlalu, pada zaman mereka, sudah berlalu. Sudah berlalu. Tapi kalau kaum historis mengkaitkan itu dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting sampai saat kekiniannya. Saat ini di mana kaum historis itu masih ada. Iya. Oh iya, mengenai preteris mungkin ini saya bagian nambahin ya. Karena ada juga mereka yang memberikan nama bagi kelompok mereka itu partial preteris namanya. Partial preteris yang terkenal dengan sebuah pola penafsiran yang mengatakan bahwa ada yang sudah terjadi tapi ada yang belum. Makanya disebut parsial. Ada yang belum. Jadi maksudnya yang belum apa? Yang nanti. Jadi akan terjadi. Seperti gabungan antara mungkin nanti ya kita antara parsial antara preteris dengan futuris. Jadi itu. Silakan diteruskan Pak Ronald. Historis kemudian tadi ada berapa? 4 ya Pak Roy ya? Ada 4 betul. Iya. Ya, yang ketiga apa Pak Ronald? Mungkin saya lengkapi dulu ya. Tujuan umum dari para penafsir historis ini adalah untuk menunjukkan bahwa sebagian besar nubuatan dalam Kitab Wahyu itu sudah tergenapi, tapi masih akan terus berlangsung gitu ya. Jadi akibatnya periode waktu mereka adalah periode waktu terakhir tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Ya, contoh dari jenis penafsiran ini dikaitkan dengan masa akhir zaman yang diyakini adalah pada saat ini, maksudnya saat mereka menuliskan penafsirannya gitu ya. Jadi ya memang seringkali meskipun kelompok historis ini memberikan kontribusi positif di mana mereka berharap untuk melihat apa yang dituliskan Kitab Wahyu digenapi dalam peristiwa dunia,
tetapi kemudian kelihatannya tidak memberi cukup ruang untuk terjadinya hal-hal yang seperti ditulis dalam Matius 24. Karena sifatnya menunggu. Ya toh menunggu dan baru kemudian menafsirkan gitu. Tapi tidak memberikan kepastian. Terus gimana nanti? Sedangkan orang tuh selalu melihatnya kan ke depan. Ya, untuk penggenapan sesuatu yang ditulis di dalam firman kitab Wahyu itu. Yang ketiga adalah pandangan idealis ya. Nah, ini gimana Pak Nora kalau pandangan idealis ini? Ya, ini penafsiran yang berfokus pada beberapa poin utama dari teologi kitab Wahyu. Penafsiran idealis ini beda dari penafsiran historis ya. Orang historis kan bicara tentang masa-masa yang berjalan, tapi mereka mungkin merasa lelah tentang bagaimana menjelaskan kitab Wahyu digenapi dalam satu peristiwa di masa lalu atau pada masa-masa tertentu. Nah, fokus penafsiran idealis adalah pada poin-poin seperti jaminan kemenangan Kristus, kemudian bagaimana Kristus akan benar-benar menghukum dan menghilangkan kuasa setan di atas dunia ya. Idealis membagi Alkitab dalam hal ini tentu PB ya, menjadi beberapa pokok bagian. PB itu perjanjian baru Pak ya? Iya, perjanjian baru. Ini kebiasaan ngobrol dengan teolog ya dan di kelas. Pak Rold ini kan pengajar ya. Jadi betul. Di perkuliahan kalau kita ngomong PB, PL itu semua sudah paham gitu loh. Jadi ada term-term yang, tapi ini ada saudara-saudara yang melihat PB ku panganan opo atau itu apakah itu Paku Bono atau ya silakan Pak teruskan Pak. Tapi ini berarti kan kita bisa ngajak yang dengar, yang lihat ini untuk sekalian ayo kita belajar teologi. Siapa tahu ya. Iya, betul. Anyway kita punya sekolah tinggi teologi Kingdom bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam. Sekalian promosi. Bisa mendaftarkan diri saudara. Baik program S1 maupun S2. Dan itu pasti akan sangat berguna. Mantap. Saksikan bagaimana nanti kesaksian dari para mahasiswanya, mereka sudah pelayanan, mereka Tuhan. Ibadah online kita. Iya, ibadah online kita. Iya. Oke. Terus Pak Roland. Jadi gimana Pak kelanjutannya dari kaum idealis yang tadi membagi beberapa peristiwa itu menjadi beberapa bagian. Itu maksudnya? Mereka bukan membagi peristiwa dalam beberapa bagian, tetapi lebih mementingkan nilainya. Jadi bahwa Yesus menang dan sebagainya. Jadi terus kemudian kaum idealis ini mengajak kita untuk sebagai orang percaya ini bagaimana nilai-nilai kemenangan Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan gereja di masa kini. Jadi ketika mereka menafsir, mereka selalu harus melihat bagaimana peran orang percaya di dalam sejarah menggenapi kitab Wahyu, nilai-nilai kemenangan Kristus di dalam keseharian. Jadi lebih bicara tentang nilai-nilai ideal gitu ya, bukan ribut dengan Yesus datang kapan, ini tanda akhir zaman seperti ini. Mereka enggak akan meributkan hal-hal seperti itu. Nanti ada chip yang ditanam di sini gitu itu mereka enggak ngurusin itu. Lalu kalau seandainya kaum idealis ini ditanya tentang masa yang akan terjadi ke depan itu, kira-kira jawaban mereka apa Pak ya? Misalnya kalau ada kaum idealis ditanya, menurut kamu apa yang akan terjadi di depan itu kira-kira? Mereka bilang, kira-kira nggak usah pusing dengan yang di depan. Yang sekarang ini. Ya mereka kembali lagi bahwa kedatangan Kristus itu kan sesuatu yang nggak diduga, nggak disangka. Dan yang penting bagaimana kita menghidupi hari-hari ini dengan nilai-nilai kebenarannya. Itu yang paling utama maksudnya buat mungkin mereka. Karya Kristus, lalu jaminan kemenangan, jadi fokusnya dalam iman yang kuat. Fokusnya hanya kepada kehidupan yang sekarang ini dan apa yang sehari-hari ini dan apa yang telah Kristus lakukan untuk kita gitu ya. Apa sumbangsi kita, apa nilai yang bisa kita berikan sebagai orang jadi percaya. Jadi tidak hanya dari dengan sisi itu. Tuhan, tapi juga dari sisi kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman. Ya, makanya namanya ideal. Idealis. Betul. Lalu yang terakhir. Tadi Pak Ronald sempat menyebut ada pandangan keempat yaitu pandangan futuris ya. Futuris ya. Iya. Itu seperti apa Pak kalau pandangan futuris itu? Nah, futuris ini adalah pola tafsir dari kebanyakan orang Kristen. Ya, jadi ini lebih mayoritas sih menurut saya ya. Ketika mereka meneliti kitab Wahyu dan
mereka umumnya berpikir bahwa kitab itu adalah merupakan nubuatan tentang peristiwa akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi orang futuris ini mungkin tidak sejak awal menyadari bahwa mungkin mereka akan berbeda dalam pemahaman tentang bagian mana dari kitab Wahyu yang menggambarkan peristiwa yang dimulai di masa lalu dan akan terus berlanjut ya hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, tentang berbagai hal yang aspek yang sudah terjadi dalam kitab Wahyu ini ada beberapa pandangan ya. Ketidaksepakatan ini menjadi salah satu faktor yang memisahkan para futuris menjadi beberapa kubu. Oh, jadi mereka akhirnya terbagi menjadi beberapa kubu gitu ya, ada beberapa kelompok begitu ya. Jadi memang dari akar katanya future kan ya, future, ke depan. Ya. Ya berarti apa ini pasti pandangannya apa yang akan terjadi di depan. Nah, tapi seperti Pak Ronald tadi ngomong, karena ketika kita membaca kitab Wahyu, maka kita bisa di situ mendapatkan beberapa kesimpulan yang berbeda, terutama tentang sekuen daripada urutan ya, urut-urutan daripada misalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti misalkan masa aniaya, kemunculan antikris, lalu kemudian pengangkatan, kerajaan 1000 tahun, cawan murka Allah. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu kan ada 7 sangkakala, 7 cawan itu dan lain sebagainya. Nah, itu kapan? Nah, kubu-kubu itu terbagi sehubungan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut itu. Berarti artinya ada yang mungkin sebagian itu merasa peristiwa ini terjadi lebih dulu. Betul. Yang lain mungkin belakangan atau di tengah-tengah malah. Atau di tengah-tengah gitu. Begitu ya. Iya. Itu yang memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, enggak usah pusing tapi dengan hal ini, tapi memang kita perlu memahami itu dan nanti at the end juga kita akan membuat kesimpulan ya, dan kenapa kita percaya pada part ini, pada bagian ini gitu ya. Pada bab tertentu. Yang jelas kita di GBI Rock adalah orang yang futuris. Tapi futuris yang mana kita... Jadi kita menganut ini ya Pak Ronald ya. Jadi kita menganut pandangan yang futuris gitu Bu ya. Jadi kita bukan generalis yang percaya semua. kita harus menentukan sikap kita. Supaya saudara-saudara yang mengikuti podcast ini juga gak bingung kan. GBI Rock sendiri ini yang mana? Kita futuris gitu jelas. Itu jelas. Dan tentu saya nanti kita akan berbicara tentang hal itu, why, mengapa gitu. Nah, sebelum menutup acara ini, saya jadi pengen tahu, jadi kepo nih. Kira-kira dari 4 pandangan ini, apakah sampai hari ini masih ada Pak orang-orang yang menganut maksudnya masih adakah orang yang menganut preteris, historis, kemudian? Masih ada jelas, Dan menurut saya pandangan-pandangan preteris itu sebetulnya juga cukup memberkati kita karena ada beberapa hal yang memang benar-benar sudah terjadi kan. Kemudian historisis juga mencatat berbagai hal ya, memang lewat kejadian-kejadian sejarah kita melihat bagaimana kitab Wahyu apa yang dinubuatkan itu tergenapi. Memang terjadi. Itu memberi masukan-masukan yang memperkaya kita sebetulnya. Meskipun kita sendiri seperti tadi Pak Daniel Yanuar dan saya yang katakan bahwa kita ke arah futuris gitu. Ya, jadi kesimpulannya pada pandangan futuris ini menubuatkan akhir zaman dan kedatangan Kristus kedua kali, tapi tidak membagi menjadi mana yang dimulai dari masa lalu dan akan terus berlanjut, Pak Ronald gitu ya, hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ya, ada peristiwa pasti yang memang sudah terjadi dan masih akan terjadi ya, tapi yang jelas futuris memandang bagaimana di masa depan itu ada banyak hal yang harus digenapi ya. Termasuk misalnya rapture, kemudian kan belum rapture, pengangkatan orang percaya ya rapture nanti ditanyain lagi apa itu. Nah Pak Daniel, untuk implementasi ya penerapan ya dari dalam hidup kita sendiri ya. Kalau memang dari gereja kita GBI Rock menganut futuris, kira-kira hal-hal apa secara sederhana, secara praktikal yang bisa kita terapkan yang paling ketika sederhana, melihat kitab Wahyu ini. Yang paling sederhana, karena ini kan melihat ke depan. Artinya kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita
Ya memang ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus bijak di dalam membaca tanda zaman. Tapi ini bukan ramalan yang seperti Joyo-Boyo begitu ya, Nostradamus begitu, enggak gitu. Intinya sebenarnya adalah ini, penerapan prase udah begini. Kalau demikian berarti kita harus mempersiapkan diri kita. Ya kan? Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus punya sikap berjaga-jaga. Dan milikilah sikap seperti ini, seakan-akan besok Tuhan sudah datang. Tapi atau nanti mungkin ya, bahkan nanti ya. Atau setelah kita podcast ini mungkin, ya kan? Karena kita nggak tahu dia akan datang seperti pencuri kata Firman Tuhan. Berarti kita harus memiliki sebuah sikap hidup yang berjaga-jaga, yang sungguh-sungguh, ya. Tapi juga kita harus memiliki pengharapan, visi, seakan-akan dia masih lama datang. Ya, bagaimana kita bergerak, bermisi, memenangkan jiwa. Nah, justru karena kita tahu waktunya sudah singkat, kita harus makin sungguh-sungguh di dalam dia. Sungguh-sungguh ya. Itu dia. Nah, teman-teman, saya yakin Anda semua pasti sudah tertarik ya untuk mengikuti bagaimana kelanjutannya. Ini masih introduction begitu ya. Nah, karena itu jangan lupa ya, kita pasti akan nanti membahasnya lebih jauh ya, dan pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya ketika kita tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang masa depan kita. Untuk mengakhiri sesi kita pada saat ini, bisakah Pak Daniel memimpin kita di dalam doa? Dengan senang hati Pak Roy. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya untuk kebenaran ini. Biarlah kiranya kebenaran ini Tuhan membawa kami dalam satu kepastian akan pribadimu dan akan janji kedatanganmu, tetapi juga iman bagi kami semua bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh kemenangan, karena kami memiliki Allah yang dapat dipercaya, Allah yang Tuhan bisa kami andalkan. Dan Tuhan, biar kiranya lewat perbincangan ini iman percaya kami dikuatkan dan kesungguhan hidup kami boleh lebih lagi nyata. Terpujilah namamu, mampukan kami untuk memakai waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami dengan bijaksana, sekali lagi bagi kemuliaan-Mu. Ucap syukur berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kuden dan juga Pak Ronald untuk waktunya bisa membahas di bagian introduction ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan sesi-sesi berikutnya. Pasti akan lebih menarik karena kita akan membahas lebih dalam, tetapi dengan hal-hal yang simple, mudah dimengerti, dan tentu bisa kita lakukan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom chat ya. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan saya yakin pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di program Kingdom Insight, His Gift for You.